Hai semuanya, kembali lagi di Charlie Bike Channel. Udah lama banget nih gue nggak bikin video buat review-review barang atau segala macam. Nah, ini tahun baru kita mulai lagi review-review mengenai yang kali ini kita akan review mengenai Shimano Ultegra 12 speed yang baru. Ya, saya jujur baru bikin ini setelah udah belajar cara masangnya dan juga segera akan dipakai juga. Jadi kita tahu nih bedanya apa sih sama yang lama, improvement apa sih yang mereka buat gitu di Shimano Ultegra yang baru ini. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Saya mungkin nggak bahas soal review dan lain-lain, mungkin saya akan lebih fokus di bedanya dengan Shimano Ultegra yang lama. Kalau soal berat dan lain-lainnya itu udah banyak banget yang review. Kita akan kasih lihat beda spek dan lain-lainnya ya. Yuk kita lihat satu persatu perbedaannya. Nah, kita mulai ya dari crank Ultegra yang terbaru, serinya R8100. Kita lihat dari dusnya. Ini sekarang Shimano itu menggunakan dus daur ulang semuanya sama seperti standarnya di Eropa. Jadi jujur standar dusnya itu lebih tipis dibandingin yang dahulu. Ya, desainnya juga lebih sederhana. Nah, dari sini kita bisa lihat ini hanya ada dua pilihan chainring saat ini, 5236 dan 5034. Nah, untuk crank armnya itu ada 5, tapi yang biasa yang beredar di Indonesia rata-rata 170 mm. Namun kalian bisa pesan kalau misalnya mau crank armnya yang berlainan. Mungkin yang di stok di sini rata-rata 170 dan 172,5. Nah, kita bisa lihat ini Shimano Ultegra-nya. Desainnya udah desain baru. Kalau saya bilang lebih keren sih, lebih keren. Sama seperti ini asimetris. Dan chainringnya kelihatannya nggak bisa interchange sama yang lama karena modelnya itu berbeda bagian sininya nih. Tuh, cuman kalau saya bilang modelnya lebih keren sih. Ya, yang lainnya sama. Lalu jangan lupa dia ada dus kecil, ini isinya fixing boltnya. Nah, ini fixing boltnya pun beda ya. Nah, di sini tertulis juga informasi mengenai panjang crank arm. Ya. Dan gosipnya untuk saat ini Shimano Ultegra mekanik itu masih tetap bertahan di 11 speed sampai sejauh ini info yang saya terima. Namun crank armnya R8000 itu akan segera discontinue di pertengahan tahun ini dan akan diganti dengan Shimano Ultegra ini. Jadi grup setnya 11 speed mechanical, tapi cranknya udah pakai yang baru. Nanti ke depan mungkin mulai bulan pertengahan tahun katanya akan seperti itu. Oke. Yuk kita masuk ke yang lain. Nah, sekarang kita ngomongin dari RD, FD, kaset, dan rantai. Nah, paling simple rantainya. Ini pakai CS M8100. Ini udah hadir di XTR 12 speed. Jadi 12 speed dipindahin bisa dipakai di Shimano Rod 12 speed yang sebelumnya hanya untuk varian XTR 12 speed. Ya. Lalu kasetnya Ultegra yang baru ini hanya ada dua pilihan, 1130 dan 1134. Oke. Yuk kita lihat dalamnya. Ya, ini yang baru, ini ukurannya 1134 ya. Nggak terlalu banyak beda untuk fungsi dan cara pemasangannya. Dan ini bisa dipasang di body free hub 11 speed yang lama. Ya, jadi kalau 11 speed pakai wheelset nggak perlu sampai ganti sih untuk pakai yang 12 speed ini. Nah, ini FD-nya. Perbedaannya dengan yang lama adalah dia tidak ada baut untuk setting high-nya. Oke. Jadi untuk yang baru ini setting waktu gigi high bagian outer dan innernya itu semua pakai micro adjustment. Oke, jadi kalau misalnya nanti pas setting outer artinya otomatis lagi chainring besar, kaset sprocket terkecil gitu. Nah, untuk nyeting bagian luarnya posisi high. Kalau bagian dalam otomatis lagi chainring kecil, chainring besar, kaset sprocketnya terbesar untuk setting bagian inside-nya. Lalu untuk gigi low hanya satu, yaitu chainring terkecil dan giginya sprocketnya paling besar. Itu. Jadi lebih simple, jauh lebih simple, juga lebih ringan. Ada satu baut, ini hanya untuk nempel ke inner plate. Jadi untuk cegah dia tidak lurus terhadap chainring. Ya. Nah, sekarang kita ngomong RD-nya. Nah, untuk RD yang baru ini sudah tidak ada lagi short atau medium cage. Kalau yang lama kan masih ada SS itu short dan medium edge. Ini tidak ada. Jadi dia hanya keluarin satu varian. Saat ini tidak ada short atau medium. Cuma satu pilihan dan lebih simple. Dan sekarang posisi chargingnya di sini.
Ya, menggunakan kabel, nanti kabelnya saya kasih lihat. Jadi menggunakan charger di sini udah bukan di junction lagi. Oke. Dan otaknya sama seperti merek sebelah, otak komputernya di sini semua. Ya, untuk micro adjustment di sini ada satu tombol di sini yang fungsinya macam-macam semua di sini. Lalu biasa tombol high, tombol low ada di sini semua. Nah, ini untuk perlengkapannya. Kalau untuk yang disk itu simple sekali, hanya perlu 2 kabel, yang satu dari RD ke baterai, yang satu dari FD ke baterai. Itu simple sekali, dan kita bisa lihat kabelnya udah beda banget sama yang tipe lama. Dia itu tipis, kecil sekali. Saya saranin untuk melakukan segala tarik pasang, cabut pasang gitu, itu pakai alatnya yang TLEW 300 ya, ada di komponen diberikan kok di dalam satu grup set gitu. Nah, untuk rotornya menggunakan RTMT 800 disandingkannya. Ini sebetulnya udah hadir udah lama buat di MTB. Nah, mau ke depannya saya dengar-dengar gosipnya mereka akan fokus di satu macam rotor untuk MTB ataupun untuk road. Jadi sama. Lalu lock ringnya pun udah dikasih yang menggunakan kunci bottom bracket. Jadi bukan yang kunci kaset sprocket. Ini lebih bagus karena lebih universal. Ada beberapa wheelset kayak Chris King itu nggak bisa pakai kunci yang pakai model kaset sprocket. Jadi udah beres. Nah, yang ini adalah baterainya. Baterainya juga baru. Baterainya lebih banyak barunya itu adalah di bagian portnya. Portnya itu sekarang punya 3, nggak seperti yang lalu. Ini 3. Dan yang atas ini yang di puncaknya kalau kita buka itu ada bagian kuningnya, ada brush kuningnya. Ini harus dicolok. Jadi kalau ini saya pernah coba, kalau 2 ini colok, ini enggak, tidak berjalan. Jadi tetap salah satu harus masuk ke sini portnya. Ya. Lainnya kelihatannya sama, hanya beda portsnya aja. Nah, untuk komponen yang terakhir adalah dari kabelnya. Nah, ini kabel chargernya yang nanti nempel ke RD. Kita lihat terminal nih. Nah, ini nanti ke RD yang tadi saya udah kasih lihat soketnya di RD, dan ini USB. Saya ingetin lagi chargernya itu kalau bisa jangan pakai yang Cina yang asal-asalan atau Apple ya. Kadang-kadang ngisinya jadi nggak bener. Kalau saya lebih saranin pakai Samsung, tapi jangan yang super fast charging, mungkin yang biasa atau fast charging. Komponen terakhir adalah shifter dan kalipernya. Yuk kita lihat. Nah, ini kalipernya seperti biasa, dia ada ICE teknologi, dia ada fin ya, standarnya yang resin. Brake kalipernya ini buat cepat melepas panas ya. Lalu untuk shifternya, nah ini yang paling beda dari sekarang dan yang lama. Untuk yang baru ini dia itu ada barcode untuk pairing dengan RD-nya ya. Lalu dia udah, kalau untuk disc brake dia sudah wireless, jadi nggak perlu lagi ada kabel untuk nyambung ke junction seperti yang dulu atau kemanapun. Jadi ini standalone, benar-benar berdiri sendiri. Namun di sini masih ada soket di bagian dalam, bisa lihat. Nah, di sini masih ada soket, kelihatan ya. Kalau untuk disc itu ada 2, itu bisa nyambung ke sprint shifter atau climb shifter dan lain-lain, shifter tambahan. Nah, untuk yang kemasan sekarang, kalian tuh harus selalu buka bagian bawahnya, karena bagian bawahnya ini kadang-kadang ada harta karunnya seperti ini tuh. Ini bautnya ya, ini juga tutup soketnya, ini spie-nya buat di kepala bautnya sini ya. Dan ini ada yang tahu ini buat apa? Ini buat setel remnya waktu bleeding, proses bleeding ya. Ini sedangkan ini misalnya nggak dipasang lagi, ketika tidak dipasang wheel setnya, kita ganjel ini supaya kalipernya nggak main tuh. Demikian video saya kali ini mengenai perbedaan antara yang perbedaan fungsi dan pemasangan dari Shimano Ultegra yang baru dengan yang lama. Nah, saya juga dititipin pesan dari Shimano membeli dan memasang di dealer resmi Shimano. Karena dealer resmi Shimano itu sebetulnya sudah dibekelin ilmu untuk mengaktifkan fitur-fiturnya. Nah, kenapa saya tidak sarankan untuk membeli misalnya di luar negeri dan lain-lain? Karena
berkaitan dengan warranty gitu. Shimano ini punya warranty ya. Namun akan dilihat juga, diassess juga oleh Shimano Indonesia ini barangnya berasal dari mana dan juga apakah kesalahan ini dari mana berasalnya. Kalau kesalahan memang dari factory defect, saya ketemu banyak sekali batch terakhir dari Shimano dia itu yang 11 speed. Nah, itu kita bisa klaim. Gitu. Nah, habis berikut ini nanti kita akan sampaikan lagi video mengenai pairing dan juga fitur-fitur dari Shimano Ultegra R8100 ya. Banyak yang belum tahu perbedaan antara normal mode, lalu juga ada semi synchro dan full synchro ya. Jadi saksikan video di Charlie Bike Channel selanjutnya. Oke, bye.